Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa kok sistem persamaan linear dua variabel ini perlu kita sebutkan lagi? Karena kalau sudah tidak dua variabel lagi, tiga variabel misalnya, bisa jadi himpunan penyelesaiannya itu akan berbentuk seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada tiga bidang karena tiga variabel. Jadi bidang yang pertama, bidang yang kedua, bidang yang ketiga ini kira-kira seperti apa sih kemungkinan tiga bidang itu posisinya seperti apa, bisa kalian lihat sendiri. Tapi kita tidak akan membahas sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kembali ke dua variabel. Sebenarnya mirip dengan tiga variabel, bisa jadi satu solusi, bisa jadi banyak solusinya, bahkan tak hingga solusinya, bisa jadi tidak ada solusinya sama sekali. Nah, balik lagi ke nama sistem persamaan linear. Dikatakan linear tuh karena emang kalau digambarkan grafiknya berbentuk garis seperti ini ya. Nah, sistem persamaan itu sendiri berarti persamaannya lebih dari satu karena membentuk suatu sistem. Himpunan penyelesaiannya itu kira-kira yang mana? Tentu saja irisan atau potongan dari dua persamaan tersebut. Misalkan pada yang gambar pertama ini kita hanya punya potongan pada satu titik. Kemudian gambar kedua tidak ada sama sekali ya perpotongan atau irisannya. Sedangkan untuk gambar ketiga, kalau kalian lihat ini hanya satu garis, itu salah. Ini ada dua garis, yaitu garis yang sama. Dan perpotongannya atau bisa dikatakan ini merupakan saling berhimpit. Makanya solusinya itu lebih dari satu atau banyak atau tak hingga. Kalau di buku-buku mungkin kalian akan menemukan suatu solusi ini dijelaskan terlebih dahulu. Tapi menurut saya lebih baik kita mempelajari tentang yang tidak punya solusi dan yang punya banyak solusi. Karena kriterianya itu mirip. Kalau sudah tidak mungkin banyak atau tidak ada solusinya sama sekali, persamaan itu pasti punya solusi. Gampangannya seperti itu. Oke, yang mungkin yang pertama adalah yang punya banyak solusi atau tak hingga solusi ini. Kalau kalian pikir-pikir kok bisa sih suatu persamaan garis itu saling berhimpit? Padahal kan jelas kalau persamaannya itu sama, itu jelas sama. Tapi pada soal-soal mungkin saja kita punya satu persamaan seperti ini, kemudian kita juga punya persamaan lain yang sebenarnya itu merupakan kelipatan dari persamaan sebelumnya. Misal di sini dikalikan 2, kemudian dikalikan 2 seperti ini. Kan sekilas mirip tapi sebenarnya ya nggak mirip. Karena dikalikan oleh kelipatan 2 pada persamaan kedua ini. Oke, pada dasarnya keduanya itu sama, cuma untuk mengecoh saja biasanya dibuat kelipatan, kemudian disuruh mencari solusinya, padahal kalau disubstitusikan atau eliminasi juga hasilnya 0, 0, 0, 0 terus. Jadi ini merupakan dua garis yang sama, dua garis yang saling atau persamaan garis yang saling persamaan linear lah, persamaan linear yang saling berhimpit seperti pada gambar seperti ini. Jadi yang pertama ini kita sebut sebagai tidak punya solusi. Oh, solusinya banyak. Banyak solusi. Keceplosan karena habis ini mau membahas tentang yang tidak ada solusi. Jadi langsung saja copy paste. Nah, bedanya dengan yang banyak solusi, kalau kalian lihat bentuk dari garis yang tidak punya solusi itu memiliki kemiringan yang sama kan. Kemiringan dari garis itu sama-sama, sudutnya sama-sama, sudutnya sama lah intinya. Terus apa yang membuatkan garis ini berbeda tempat? Itu karena konstantanya berbeda. Jadi koefisien dari variabelnya itu bisa dibuat kelipatan yang sama, tetapi konstantanya itu merupakan suatu nilai yang
berbeda. Misal di sini C, di sini 2, atau di sini kita tulis D. Atau yang lebih gampang mungkin kita tulis C lagi saja. Nah, ini kan kalau dibagi 2, coret, coret, bagi 2, kan jelas konstantanya itu berbeda. Tetapi koefisien dari variabel-variabelnya itu sama semua. Ini tidak akan punya solusi. Jadi kalau misal kalian eliminasi seperti ini, sini 0, sama dengan C min C per 2. Terus mau kalian selesaikan menjadi C per 2 sama dengan C 1 sama dengan 2, kan gitu konspirasi ini namanya. 1 sama dengan 2 itu sudah banyak beredar di internet ya. Kalian bisa simak sendiri bagaimana mereka berusaha untuk menjelaskan 1 itu sama dengan 2. Tapi ini tidak memiliki solusi karena hasilnya seperti itu. Ini kan tadi negatif C per 2, ini 0, kita pindah ruaskan saja, C per 2 sama dengan C, kemudian C ini kalian kalikan 2 menjadi C sama dengan 2C gini. Padahal tuh sebenarnya dari C per 2 sama dengan C ini sudah dianggap tidak punya solusi ya. Kalian pikirkan sendiri deh. Suatu botol aqua nih ya, itu sama dengan separuh botol aqua. Kan nggak masuk akal ya. Jadi kalau sudah menemui kayak gini, jangan dipaksa untuk menyelesaikan dan menghasilkan suatu konspirasi baru ya. Intinya seperti itu, jadi tidak ada solusinya. Berarti untuk yang punya solusi seperti apa? Tentu saja selain kedua ini. Kalau kira-kira tidak seperti kedua ini, jadi misalkan persamaan salah satunya itu kecepatan dari persamaan yang lain, atau variabel-variabelnya merupakan kelipatan dari persamaan yang lain, tetapi konstantanya berbeda, bisa dipastikan suatu sistem persamaan itu memiliki suatu himpunan penyelesaian. Kalau keduanya ini tidak terpenuhi, oke? Nah, untuk pertemuan berikutnya ada latihan soal-soal untuk menggambar dari sistem persamaan itu. Akan saya berikan linknya pada deskripsi video di bawah ini nanti. Tapi itu dikerjakan setelah jam kita selesai ya. Untuk saat ini kalian lanjutkan saja untuk berlatih soal-soal yang sudah saya kirimkan di Google Classroom atau Google Meet. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Nanti terima kasih lagi ya penutupan kelas soalnya. Assalamualaikum.